Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto dalam program Physics is Fun. Kali ini kita akan belajar mengenai besaran, satuan, dan juga pengukuran, di mana materi ini adalah materi fisika kelas 7 semester 1. Nah, kita akan coba bahas materi ini dengan cara yang singkat dan juga sederhana ya. Oke, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih besaran itu? Nah, ternyata teman-teman besaran itu dibagi menjadi dua bagian. Ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lainnya dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, besaran pokok itu terbatas jumlahnya, cuman ada 7. Kita ngapalinnya bisa pakai singkatan ini nih, jiwa SMP. Oke, di mana J ini adalah jumlah zat, I ini adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A-nya ini adalah arus, S-nya adalah suhu, M-nya adalah massa, P-nya adalah panjang. Nah, selain besaran juga ada yang namanya satuan. Nah, satuan ini ada yang satuan internasional, ada yang satuan tidak internasional. Nah, kalau satuan internasional ini diakui di dunia internasional kayak gitu. Nah, untuk jumlah zat, satuan internasionalnya adalah mol. Untuk intensitas cahaya, satuan internasionalnya adalah kandela. Untuk waktu, satuannya detik. Nah, selain detik ini kan banyak ya, ada jam, ada menit, ada tahun, bulan. Nah, itu bukan satuan internasional. Yang satuan internasionalnya adalah detik. Arus listrik, ampere, suhu, Kelvin. Selain Kelvin juga kita tahu ada Celsius, ya, itu bukan satuan internasional. Massa itu kilogram, panjang itu adalah meter. Nah, yang patut diwaspadai di sini adalah ternyata mereka itu punya nama lain. Contoh misalkan panjang ini punya nama lainnya adalah lebar. Nah, kenapa lebar nama lainnya panjang? Karena lebar ini satuannya sama, yaitu meter satuannya. Ya, nah berarti karena dia satuannya sama meter, berarti lebar itu adalah nama lain dari panjang, yang artinya lebar ini adalah besaran pokok juga. Kayak gitu. Nah, cuman bukan berarti besaran pokoknya jadi 8, bukan kayak gitu. Artinya lebar ini besaran pokok yang masuk ke panjang gitu. Artinya nama lainnya adalah panjang. Selain lebar, satuannya yang meter apalagi? Ada juga keliling ya. Keliling juga sama, satuannya meter. Kemudian ada juga diagonal. Satuannya meter juga. Ada juga jari-jari. Kemudian apalagi diameter kayak gitu, tinggi. Nah, itu juga sama nama lain dari panjang. Nah, selain panjang banyak ya pokoknya yang satuannya meter. Nah, ini adalah nama lain dari panjang. Begitupun dengan yang lain. Nah, di sini contoh waktu. Ada yang namanya periode di sini tuh. Atau perioda ya. Nah, perioda itu satuannya second juga kayak gitu. Makanya dia nama lain dari waktu. Tapi bukan berarti besaran pokok itu lebih dari 1 ya. Lebih dari 8 maksudnya. Lebih dari berapa nih? 7 ya. 7. Nah, tetap 7 besaran pokok itu. Nah, selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya gimana? Contoh luas nih. Luas apa contohnya? Luas persegi lah ya. Berarti kan panjang kali lebar. Oke, panjang ini apa sih? Panjang ini tadi satuannya adalah meter ya. Oke, lebar ini satuannya tadi apa? Lebar itu nama lain dari panjang, satuannya meter juga. Berarti meter kali meter. Nah, artinya apa? Luas ini diturunkan dari dua besaran pokok atau satu besaran pokok yang sama, yaitu dari panjang dan panjang. Panjang dan panjang. Gitu ya. Jadilah luas. Simbolnya apa? Asal kata dari kata area ya, berarti A simbolnya. Satuannya berarti apa? Meter kali meter. Berarti meter kuadrat satuan internasionalnya. Sekarang volume, panjang kali lebar. Contoh misalkan volume balok ya.
kali tinggi. Berarti kan meter kali meter kali meter. Simbolnya apa sih? Volume. V ya. V besar. Meter, meter, meter. Berarti meter kubik. Artinya dia diturunkan dari mana? Dari panjang, panjang, dan juga panjang. Gitu ya. Kebayang ya? Kecepatan. Kecepatan. Misalkan nih satuannya, yang kalian tahu deh. Satuannya di motor kan ada yang namanya kilometer per jam ya. Nah, kalau kita konversi ke satuan internasional, kilometer itu apa satuan internasionalnya? Meter kan? Jam itu waktu, satuan internasionalnya second. Betul? Berarti kecepatan itu diturunkan dari meter. Berarti panjang. Panjang dan second. Second itu apa? Detik. Nah, berarti panjang dan waktu. Oke, kebayang ya? Percepatan. Percepatan itu satuannya meter per second kuadrat. Berarti dia panjang, waktu, dan juga waktu. Berarti panjang, waktu, dan juga waktu. Kayak gitu. Nah, selain ini apalagi? Banyak besaran turunan tuh. Ada gaya, kayak gitu ya. Kemudian ada tekanan. Kemudian ada apa lagi? Ada usaha, ada energi. Nah, macam-macam ya. Nah, apa satuan internasionalnya? Silakan kalian bisa cek sendiri ya. Kayak gitu, menggunakan persamaan yang ada. Dan dari mana sih ini diturunkan? Nah, kalian bisa cek sendiri. Oke, contoh misalkan gaya nih ya. Gaya ini kan rumusnya Ferry makan ayam. Ini M-nya itu adalah massa ya. Berarti satuannya kilogram. A-nya tadi meter per second kuadrat nih. Percepatan A itu ya. Ini simbolnya A, ini adalah V kecil. Asal kata dari acceleration, ini dari velocity. Nah, artinya apa? Dia ini diturunkan dari besaran pokok apa aja nih? Kilogram. Berarti dia massa. Meter. Berarti dia panjang. Second. Berarti dia waktu. Nah, artinya si gaya ini diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Kayak gitu, waktunya ada 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya alat ukur. Alat ukur massa. Nah, alat ukur massa ini diukur pakai apa? Ini ada yang namanya neraca ya. Neraca Cohaus namanya. Atau kita mah biasa ya manggilnya itu dengan neraca 3 lengan. Karena ada 3 lengannya. 1, 2, 3. Oke? Ada 3 lengan. Selain itu juga ada neraca pegas. Ini neraca pegas. Selain itu apalagi? Banyak ya. Pakai timbangan ya. Neraca itu sama aja kayak timbangan ya. Pakai timbangan yang di pasar kayak misalkan gitu ya. Timbangan apapun kayak gitu. Itu alat ukur massa semua. Kayak gitu. Nah, selanjutnya alat ukur panjang. Ini ada yang namanya micrometer screw. Micrometer screw. Oke, yang ini ada yang namanya jangka sorong. Yang di bawah ada yang namanya, ini penggaris ya, kita semua juga tahu. Yang terakhir ada alat ukur waktu, ada stopwatch. Nah, sebenarnya tadi kan besaran pokok itu ada 7, berarti ada 7 alat ukur dong. Ada alat ukur intensitas cahaya, ada alat ukur arus, dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak pelajari terlebih dahulu ya. Yang kita pelajari hanya 3 alat ukur ini. Oke, selanjutnya gimana cara menggunakan jangka sorong? Oke, jadi jangka sorong ini banyak kegunaannya. Pertama, kita bisa mengukur ini nih. Misalkan pengen ngukur panjang sebuah balok kayak gitu. Anggaplah ini balok ya. Nah, baloknya diapit di sini kayak gitu. Ini ditekan ke sini. Kemudian kalau sudah mentok, ini dikunci. Oke? Baru kita baca skalanya di sini. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa mengukur diameter sebuah lingkaran. Jadi lingkarannya itu dipasang di sini. Anggaplah sempurna lah ya. Jadi dipasang di sini, ini digeserin sampai mentok ke sini, ini mentok ke sini, ini mentok ke sini. Baru kita kunci lagi di sini, baru kita ukur. Selain itu juga kita bisa ngukur
kedalaman kayak gitu. Pakai apa? Pakai ini nih. Jadi ini dimasukkan sampai ini batasnya. Sampai mentok di sini. Kalau sudah mentok, dikunci, diukur lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat, nih ada dua skala. Skala pertama nih, yang lurus ini. Ini skala ini ya. Ini namanya adalah skala utama. Yang selanjutnya ini nih. Nah, ini. Ini namanya adalah skala nonius. Oke, atau ini tuh adalah pembagian dari skala utama. Kayak gitu. Jadi skala utama dipecah lagi. Oke, kita coba aja langsung contohnya. Nah, ini kalau misalkan saya perbesar si skalanya, jadilah seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Pertama, yang kita harus lihat adalah skala utama. Nah, skala utama mana? Ini, ya. Ini namanya skala utama. Yang atas. Kemudian yang di bawah, ini namanya skala nonius. Nah, untuk jangka sorong ini, kalian langkah pertamanya adalah tentukan skala utamanya. Oke. Langkah pertamanya adalah tentukan skala utama. Cara ngelihatnya di mana? Dilihat yang di atas ini tepat sebelum angka 0. Jadi ini nih. Angka 0 ini kan tepat sebelumnya apa? Berarti ini. Oke, kita tandain nih. Ini. Berarti angka berapa nih? Ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Oke, berarti skala utamanya adalah 2,7. Oke, nah sekarang cara nyari skala nonius. Yang kedua adalah cari skala nonius. Skala nonius. Caranya adalah yang berhimpit. Oke. Maksudnya yang berhimpit apa? Antara skala nonius dengan skala utama. Nih, misalkan 0. Berhimpit gak dengan yang atasnya? Enggak. Ini bengkok, enggak. Ini juga tidak lurus. Ini hampir tapi enggak. Ini enggak. Ini enggak lurus ke atas. Nah, ini dia lurus banget nih. Set. Nah, berarti kita tandain yang ini, yang skala noniusnya. Hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya. Ininya berarti 6. Nah, tinggal kita tempelin di skala utama tadi. 2,7 kan skala utamanya 6. Satuannya sentimeter. Gampang ya? Oke, kita coba contoh selanjutnya ya. Nah, ini ada 2. Yang pertama dulu skala utamanya sebelum angka 0. Hati-hati, ini angka 0-nya. Bukan garis ini, bukan ya, ini bukan. Oke, jadi sebelum angka 0. Tepat sebelum angka 0 adalah ini kan? Betul? 1, 2, 3, 4. Berarti 2,4. Cari yang paling lurus. Yang paling lurus mana? Ini enggak. Nah, ini kan? Yang paling lurus. Berarti ini skala noniusnya. Berarti 2,4. Berapa nih? 1 kan? Sentimeter. Oke. Satu lagi nih contoh. Tepat sebelum angka 0. Ini berarti kan? Ingat bukan sebelum garis ini ya. Oke, jadi berapa? 1, 2, 3. Berarti 2,3. Cari yang paling lurus. Ada nggak nih yang lurus mana? Nah, ini kan? Berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2,34 cm. Oke, gampang ya? Nah, silakan kalian pause video ini. Pause video ini. Oke, pause video ini. Terus kalau di pause digimanain? Nah, silakan kalian kerjakan ini ya. Oke, silakan pause sekali lagi lalu kerjakan soal ini. Berapa aja? Oke, jawabannya. Oke, kita lanjut ke pengukuran selanjutnya, yaitu pengukuran micrometer scope. Nah, untuk micrometer scope ini juga sama kayak gitu ya, alat ukur panjang untuk mengukur panjang sesuatu. Nah, untuk bendanya diapitkan di sini. Jadi ini anggap bendanya kayak gitu ya, diapit, kemudian diputernya menggunakan alat ini, diputer kayak gitu. Ini diputar ya
sampai ada bunyi 3 kali krek krek krek. Nah itu udah selesai kayak gitu. Udah mentok maksudnya. Kemudian ini digeserkan ke sini untuk dikunci. Kemudian setelah dikunci benangnya boleh dilepas, baru kita ukur. Nah, cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya sederhana. Nah, ada skala utama, ada skala nonius. Ini adalah skala utama nih. Yang ini adalah skala utama. Sama ya, ada skala utama. Nah, yang ini skala nonius. Kayak gitu, skala nonius. Nah, sama pertama cari dulu skala utamanya. Skala utamanya ini kan kalau misalnya saya perbesar, ini ada angka 0. Nah, yang di bawah ini 1 ya, yang di bawah ini berarti 0,5. Ini 2 berarti ini 1,5, berarti ini 2,5. Cara nyari skala utamanya adalah cari angka tepat sebelum garis ini nih, garis hitam ini. Garis vertikal ke bawah ya. Cari angka sebelum itu. Ini 3 berarti kan? Nah, berarti skala utamanya adalah 3,0. Oke? Nah, sekarang skala noniusnya adalah yang lurus dari sini. Oke, ini cari garis lurusnya, Nah, berarti ini skala noniusnya. Oke, ini 20 ke atas 21, ini 22. Berarti dia 22. Oke, nah masukin skala noniusnya. Yang kedua skala nonius. Skala noniusnya 0,22. Jadi caranya gimana? Ya udah 3,0 tambah 0,22. Tambahin. Berarti 3,22. Satuannya apa? Milimeter. Kalau tadi sentimeter, satuannya sekarang milimeter. Artinya apa? Micrometer scope ini adalah alat pengukur panjang yang sangat detail dan juga spesifik. Jadi skalanya lebih kecil. Oke, kita coba contoh selanjutnya. Nah, ini tepat sebelum garis ini. Oke, berarti berapa? 2 kan? 2,0. Nah, sekarang cari skala noniusnya yang garisan ini. Lurusan ini, Oke, berarti berapa nih? 45, 46, 47. Ini kan? Oke, berarti 0,47. Tambahin berarti 2,47 milimeter. Bisa ya? Gampang. Oke. Nah, sekarang silakan pause video ini, kalian coba kerjakan ini ya. Nah, hati-hati. Lihat sebelum garis ini. Garis ini, lihat. Garis ini ya. Ini kan berarti berapa tuh kalau dihitung ini? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini angka sebelumnya berarti 4,5. Skala utamanya 4,5. Tambahin skala noniusnya 0, berapa kayak gitu. Nah, silahkan tambahkan. Oke, cari sendiri. Pause videonya, silahkan kerjakan 4 soal ini. Oke, selanjutnya adalah neraca Ohaus. Nah, seperti yang tadi saya bilang, neraca ini banyak jenisnya. Ada neraca pasar, ada neraca pegas, neraca Ohaus. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah neraca Ohaus. Cara pengerjaannya, ini ada skala 1, skala 2, skala 3. Ini tinggal ditambahkan. 1 tambah 2 tambah 3. Skala total, kayak gitu doang. Nah, kalau kita perbesar skalanya, gambarnya akan seperti ini nih. Ini 1, 2, 3. Lihat aja ini berapa? 200, oke? Ini 20. Ini 1 katanya ya. Berarti kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 221. Satuannya adalah gram. Kayak gitu. Kalau mau kita ubah ke kilogram, berarti tinggal dibagi 1000 ya. Jadi 0,221 kilogram. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada contoh lagi nih. Yang atasnya berapa katanya? 150. Yang bawahnya 20, yang ininya 3. Berarti kalau kita jumlahkan semuanya 173 gram. Ingat, satuannya harus gram. Berarti kalau mau diubah ke kilogram 0,173 kilogram.
Oke. Oke, lagi-lagi silakan pause video ini dan coba kerjakan soalnya ya. Oke, selanjutnya adalah stopwatch. Nah, stopwatch ini relatif gampang ya, alat pengukur waktu. Yang lingkaran kecil ini adalah menit, sementara lingkaran yang besar ini adalah detiknya. Jadi kita bisa simpulkan, ini garisnya ke 25 ya. Berarti waktunya adalah 25 menit. Dan juga detiknya ke 25, berarti 25 menit 25 detik. Gampang ya kalau stopwatch. Oke, silakan kalian kerjakan yang ini ya. Pause videonya lalu kemudian kerjakan. Oke, mungkin itu saja untuk pelajaran kita kali ini di materi tentang besaran, satuan dan juga pengukuran kelas 7 semester 1. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah atau ke email boleh, ke Instagram boleh, bebas kemana aja. Kalau misalkan ada pertanyaan yang cukup sulit, kita akan coba bahas dalam bentuk video. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Silakan kerjakan soal-soal yang ada di video tadi. Dan selamat belajar, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.